Halo teman-teman, ketemu lagi bersama dengan aku Jordan. Kalian lagi cari sepeda yang punya bobot ringan, efisien, teknologi mutakhir? Nah, kayaknya perlu nonton yang satu ini deh. Saya punya referensi sepeda yang mungkin jadi idaman kalian. Saya yakin ini nggak perlu upgrade lagi karena udah tinggal pakai goes kemanapun kalian inginkan. Salah satu sepeda road yang lagi most wanted banget, dicari di YouTube, banyak sekali pengen tahu reviewnya seperti apa, saya hadirkan di video kali ini. Seperti biasa, saya sudah berada di Rodaling Adi Sucipto, Yogyakarta. Kita akan cek kira-kira sepeda apa sih? Daripada penasaran, saya spill sedikit dulu ya. Ini adalah sepeda balap terbaru dari Polygon, seri Helios A8 Di2. Nah, ini adalah sepeda yang lagi most wanted dan siapa tahu bisa menjadi pilihan kalian untuk dijadikan ya untuk balapan boleh, untuk harian boleh. Pokoknya apapun lah yang kalian inginkan untuk menggunakan sepeda ini, langsung aja nggak pakai lama ya. Saya akan bersama dengan Mas Catur, SPV dari Rodaling Adi Sucipto. Kita akan impresi dan review singkat sepeda Helios A8 Di2. Langsung aja kita ketemuin dulu Mas Caturnya. Halo Mas Catur, Halo, apa kabar? Gimana kabarnya? Sehat ya. Alhamdulillah. Kita geser dulu nih, biar nggak backlight ya. Oke. Nah, sepedanya ini dia teman-teman. Wis, ini sepeda balap yang terbaru, most wanted, lagi tren juga dicari di YouTube. Gimana nih Mas Catur? Ya. Sudah siap ya? Agak deg-degan ya Mas ya. Sebentar, harusnya saya yang deg-degan. Iya. Kenapa Anda yang jadi deg-degan ini? Ya karena ini salah satu mungkin putra mahkotanya Polygon Wah, ya. Untuk seri road bike. Road bike ya? Jujur sih, cakep ya. Yes. Kemarin yang TSG Edition, Helios A8 ya, itu udah cakep. Sekarang warnanya ini kalau aku lihat netral ya warnanya ya. Yes, kalau kita sebutnya ini chrome pocket Mas. Chrome pocket. Ya. Nah, banyak kan juga pesepeda itu kalau punya jersey ataupun baju kan warnanya tuh unik-unik tuh. Ya. Jadi nggak perlu pusing untuk matchingin dengan sepeda karena warnanya netral ya. Mas Catur, gimana? Sudah siap? Sudah sampai gemeteran loh deh. Untuk ini Oke. siap lah gitu. Pokoknya kalau mau beli sepeda di Rodaling goyangnya nggak kayak gitu nih. Oke, teman-teman, langsung aja kita akan dengarkan impresi dan review singkat dari sepeda most wanted Helios A8 Di2 di video kali ini. Mas Catur, boleh. Sebelum kita review, saya mau dengarkan dulu. Ini saya searching-searching, ada ceritanya di balik pembuatan sepeda ini. Boleh diceritain sedikit dulu, Mas Catur? Ya, Mas. Jadi kita kan untuk road bike di Polygon itu kan udah cukup serius ya. Kita menggandeng tim UCI Continental, yang salah satunya yang kemarin kita udah review, TSG Edition. Nah, setelah TSG Edition itu kita memang ngembangin develop sepeda baru. Makanya kemarin kan ketika di YouTube itu kan tak spill itu seri sebelumnya. Memang ada yang baru dan setelah kita riset and development terus mendengarkan beberapa masukan dari praktisi itu, Polygon ngeluarin seri Helios A ini. Oke. Kurang lebih sekitar 3 tahunan. R&D-nya 3 tahun teman-teman, dan itu R&D digunakan juga oleh atlet-atlet balap sepeda nasional ya? Ya, untuk yang UCI Continental kita ada TSG. Terus untuk atlet nasional kita ada JPC, Jakarta Pro Cycling, itu ada Mas Terry Yuda. Oh, Mas Terry Yuda, iya. Familiar saya. Ya, terus di TSG kan ada Mas Aiman. Terus ada di Nusantara Pro Cycling. Teman-teman Jogja pasti sering. Wow, Nusantara. Polygon memang luar biasa deh, karena atletnya memang lagi rising star semua ini. Kemarin di Jepang kalau nggak salah Mas Aiman menang, Mas Terry juga menang, itu supportnya dari Polygon. Inilah cerita akhirnya hadir
sepeda seperti ini teman-teman, supaya yang bisa merasakan sensasi dari bersepeda ala pro cycling team itu nggak cuman para atlet, tapi kita warga-warga biasa yang suka sepedaan bisa merasakan juga ya Mas Catur ya. Yes. Baiklah, kalau begitu teman-teman juga perlu tahu nih kira-kira apa saja keunggulan dari sepeda ini dan kira-kira bagaimana nih Mas Catur? Monggo deh, silakan. Dari mana dulu kita mulai ya? Kita mulai dari depan dulu mungkin ya? Depan dulu ya Mas ya. Oke. Jadi saat ini di versi terbaru dari Helios kita menggunakan link semi integrated. Jadi dia lebih more ini terpisah. Oh oke, ini sama terpisah ini. ya? Ya, jadi ketika orang mau customize, ketika panjangnya kurang atau pendeknya kurang, dia nggak perlu ganti satu set. Kalau yang seri sebelumnya kan Vision Metron itu kan satu set. Oh, I see, betul-betul. Dia nggak ada kayak gininya ya, Vision ya? Ya, karena jadi, nyambung ya? Karena nyambung, jadi ketika kan fisik orang beda-beda Mas. Jadi ketika pengen di customize, ketika dia udah fitting, nggak perlu ngeluarin budget cukup banyak. Tinggal ganti handlebarnya aja, atau tinggal ganti stemnya aja. Jadi itu bisa menyesuaikan kebutuhan dari si rider itu. Oke, ini semi integrated ya. Semi integrated dari Link, terus ini yang spesial, ininya titanium bautnya. Oke, sebentar. Kenapa dibilang spesial titanium? Emang apa spesialnya? Lebih stiff dan lebih ringan. Bukan nama orang ya, Steve ya? Lebih stiff dan lebih ringan. Ya. Oke, berarti yang dikejar emang bobot sih kalau gitu ya. Yes. Ini ada aksen seperti apa ya? Grip. Ya kalau saya bilang kalau mau habis potong kuku biar ini nggak tajam. Ya. Ini bisa tapi jangan di sepeda ya. Terus ini juga ada. Tumben ya ada dikasih. Ini memang bawaan. Bawaan. Semua Helios dari yang sebelumnya pasti ada bawaan dari Cyclocom ini Mas tempatnya. Oh, oke. Gitu. Tapi sorry, ini Barfly ini semua Cyclocom bisa masuk? Nanti ada mountingnya, khusus Garmin, khusus Brighton itu ada mountingnya sendiri. Oh, oke. Berarti cuma dudukan aja ya, yang nanti akan ditambahkan. Saya tertarik dengan model handlebarnya ini kok kayaknya unik ya. Kalau kemarin kan Vision Metron tuh gemuk dan dia pipih. Tapi ini ada lekukannya di sini, dilihat teman-teman. Nah, ini ada lekukan gini. Ini kabel ya Mas ya isinya ya? Ini kabel. Jalur kalau kabel bisa ya? dari bawah sini, ini kelihatan. Oke, sebentar. Dari bawah ini, maaf. Ini kan. Oh iya benar-benar. Kelihatan ya? Yes. Wow. Nih feel-nya teman-teman. Ini empuk. Ini pakai gel nggak ya? Pakai ini yang seri Link. Seri Link ya? Ya. Jadi ini Link, ini Link, ini Link. Sebentar, saya pegang ini. Ini enak juga loh. Air. Apalagi kalau udah pakai tambahan sarung tangan yang gel juga asik. Nah, oke, itu atasnya. Sekarang kita geser kemana lagi? Sekarang kita geser ke head tube. Head tube? Ya, jadi kalau perbandingan sama seri sebelumnya, ini untuk ukuran yang sama itu ada pengurangan sekitar 5-10 mili, Mas. 5-10 mili. Kenapa head tube-nya diperpendek? Itu buat mudah untuk akselerasi. Oh, oke. Tujuannya akselerasi ya? Ya, jadi kalau misal kita di Polygon itu di website kan ada geometri. Oke. Nah, nanti bisa dilihat tuh di head tube panjangnya itu geometrinya bisa dilihat ada pengurangannya. Gitu. Kalau saya kan mungkin nggak terlalu detail ke sana ya ini, tapi dijelasin ya oke juga sih jadinya. Nah, itu dia tujuannya. Jadi lebih pendek kalau misalnya kalian yang aware pasti mengerti lah gitu ya. Lanjut lagi kita langsung ke kaki-kaki. Fork dulu ya. Ini pasti karbon ya? Fork karbon. Ini udah UCI approved. Di sini ada ininya. Apa tuh? Ya, ini UCI approved. Terus ini ada nih logo UCI-nya, maaf Mas. Oh, oke, kecil ya. Ya, makanya tadi dicari. Terus sebentar, Mas Catur, ini fork-nya dia kayak agak nggak lurus ya? Ya. Maksudnya umumnya kan lurus begini ya? Iya. Tapi ini dia agak melengkung gitu dikit ya? Agak melengkung dikit. Jadi ini yang cukup spesialnya lagi. Ini kan model untuk ngebelah angin, Mas. Itu yang pertama. Terus, aerodinamika gitu ya? Aerodinamika. Yang kedua adalah ban yang bisa digendong sama fork ini. Itu sampai 3-4. Ini ban berapa nih? 28 ya kayaknya? Ini 28. Ya, jadi memang bisa semi. Jangan dipakai gravel tapi ya? Ya, semi bisa. Tapi paling kita rekomendasiin 32. 32. Yes. Oke. Bannya ini dari? Ini ban yang spesial Pirelli. Pirelli ya. Jadi udah TLR, tubeless ready. Tubeless ready. Terus ini wheelsetnya pakai Link versi beta
itu 45. Ini juga wheelsetnya udah tubeless ready. 12. Dan ini karbon ya? Karbon. Sebentar, ini ada lubang kecil nih ya. Ini saya kok bisa ngeliat ada lubang kecil. Bisa kelihatan ya teman-teman ya? Semoga kelihatan ya. Ini lubang kecil apa fungsinya ini Mas? Apa bukan cacat ya? Bukan. Jadi Bukan, memang wheelset karbon ada lubang kayak gini untuk meredam getaran. Oke, meredam getaran dan dia juga sudah full integrated juga ya untuk remnya. Dia menggunakan dia pakai seri Ultegra sesuai grup setnya Mas. Terus ini rotornya dia udah iStack CL800, depannya itu umumnya road bike 160, belakangnya 140. Sebentar, iStack itu maksudnya gimana sih Mas? Oh ya, untuk iStack itu pengeremannya dia itu lebih maksimal karena dia ada teknologi namanya ice teknologi. Dia kalau misal di rotor ini ada 2 lapisan, terus ini juga ada finnya. Jadi iStack itu nggak hanya rotor tapi juga di bracketnya itu Mas. Terus tujuannya teknologi ini ketika pengereman efeknya apa yang dirasakan? Jadi ketika kalau teman-teman di turunan yang panjang gitu Mas, kan pasti experience-nya kan ngerem-ngerem terus gitu kan. Nah kalau misal lama-lama dia kan bisa panas Mas. Ketika posisi panas sama kayak motor dia itu kan bisa ngelos. Nah makanya ada teknologi iStack di Shimano ini untuk ngeluarin panas lebih maksimal. Oh, buang panas gitu ya, supaya nggak apa istilahnya ya? Ngeblong lah. Ngeblong ya. Oke. Dan jangan disiram air. Kan ada orang yang biar cepet dingin, itu malah merusak gitu ya. Oke, wow, keren ini. Sekarang saya tertarik juga lihat ini nih. Yes. Apa namanya nih? Drifternya. Karena tadi saya sebut di A itu berarti udah nggak pakai kabel-kabel ya? Yes. Ini di A itu. Jadi khas Shimano. Asik ya. Suara. Ya. Waduh. Gimana bro? Motormu aman bro di rumah? Apa ganti sepeda wae boy? Kita lanjut lagi ke frame-nya. Ya, ini yang gimana? Oh, saya di sini ya. Menyenangkan di frame-nya. Kita juga ada pembaharuan. Sebenarnya kalau misal diperhatiin dari detail itu di downtube-nya ini Mas, dia itu agak melengkung ke bawah. Oh iya sih, agak menggembung ya? Ya, agak menggembung. Terus ini ada eyelet-nya ada 3. Ganjil ya? Sebenarnya ganjil, tapi sebenarnya cuman ini Mas, kan kalau masang bottle cake itu kan butuh 2. Betul. Nah, kalau misal bawa, kadang kan ada user suka bawa bottle cake yang gede, yang kapasitas 750. Oh, oke. Nah, itu dikasih masangnya yang 2 bawah ini Mas. Jadi ketika panjang segini, dia itu masih tetap tersembunyi dalam frame. Jadi aeronya itu dapat. Tapi kalau misal botolnya itu kecil yang kapasitas 500, pasang aja di atas. Jadi bukan berarti ini bisa pasang 2, tapi tinggal di customize sesuai ukuran botolnya. Itulah kenapa dia menggembung supaya angin tadi tetap tidak terhalang karena kena botol. Yes. Tujuannya itu. Nah. Karena memang ketika kita goes, hidrasi kan perlu ya Mas. Betul. Butuh bawa air gitu. Jadi Polygon mendengar itu dan membuat ini salah satu. Oke, makanya unik juga ya. Baru saya lihat juga menggembung. Nah, ini tadi yang tadi dikatakan Mas Catur, dia udah UCI proof. Yes. Bisa dilihat berarti ini udah langsung turun balapan boleh ya Mas? Yes. Nah, ini mepet banget sih memang bannya. Dengan apa namanya? Frame-nya apa sih namanya ini? Situp ya? Situp ya. Terus yang spesial lagi untuk frame Polygon yang sekarang di bagian sininya Mas. Secara teknis memang nggak kelihatan. Bottom bracketnya? Ya, bottom bracket, tapi Polygon pakai T47. Maksudnya apa tuh? Pakai teknologi ulir. Kan yang baru itu kan sebenarnya pakai press fit kan. Oke. Tapi setelah dilihat dari review secara teknikal, pakai BBT47 itu lebih maksimal untuk power transfernya. Oke. Jadi memang frame ini terlihat hampir sama, tapi udah ada attention to detail yang dirubah. Oh gitu. Ya. Yes. Terus kalau misal ini Mas, ini itu di bawahnya. Jadi ini itu ada akses baterai di i2. Sebentar, saya mau liatin juga. Saya angkat mungkin? Gak apa-apa, gini aja. Nah, semoga kelihatan ya. Ya, di sini. Kalau dulu kan akses baterai di i2 ada di. Oke, yang kemarin kan A8 di sini ya. Yes. Sekarang dia dipindahin di bawah sini nih, Yes. di bawahnya. Gitu. Oke, keren. Next kita ke seat post. Seat post. Ya. Apa yang menarik dari seat post ini? Balik lagi Mas,
sepeda ini kayak kanvas, dia lebih customize. Oke. Di seat postnya kalau bawaannya dia dikasih sama seat post aero. Seat post aero dan ini juga sudah karbon. Ya, ini udah karbon dari Link, ininya pakai Link. Nah, tapi di pembelian ini nanti kita akan sertakan itu untuk adapter biar bisa dipasang seat post yang rounded 27,2. Oke. Jadi ketika tingginya kurang, terus cari seat postnya yang ini agak susah, bisa pakai seat post karbon 27,2 atau yang biasa. Wah, ini Polygon benar-benar dengerin ya. Iya, jadi misal mau dipotong-potong gitu nggak masalah. Bisa coba deh kayak eman lah. Mas. Aduh. Kadang kan enek sing. Iya sih. Kadang gitu. Iya, kalau punya uang ya silakan lah ya. Selera masing-masing ya. Cari seat post aero kan kadang mungkin agak PR, jadi kita kasih nanti kayak ada pengganjal gitu Mas, jadi nanti bentuk seat postnya bakal bundar gitu, bakal bundar 27,2. Oke, wow, keren. Gimana teman-teman penjelasan dari Mas Catur ya? Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, silakan komentar aja. Yes. Ya, karena Mas Catur tuh juga silent reader dia. Dia intelijen cabang Adis Cipto ya. Suka ngeliatin juga dan kadang kalau saya bingung mau jawabnya nanti tanya dulu Mas Catur, nanti daripada salah kan tanya dulu nih sama SPV-nya ini. Yes. Gimana? Cakep nih teman-teman bentuknya. Kalau buat kalian yang tertarik dengan sepeda ini, apalagi stay di Jogja, datang aja ke Adis Cipto Yogyakarta ya. Di Rodaling Adis Cipto Yogyakarta nanti dijelasin sama Mas Catur. Nah, ini dia yang terakhir. Pasti pengen tahu juga kan harga. Tapi sebelum harga, bobotnya dulu deh, Mas. Ya, kalau ini bobot untuk di keseluruhan non pedal itu untuk seri M itu 7,8. 7,8 kilo. Oke. Terus ini udah pakai Ultegra di i2 R810 2x12. 2x12 speed. Terus dia dapat belakangnya 1134 Mas. 1134. Oke, kira-kira ada yang kelewatan nggak kita tadi? Ya, di bagian derailleur-nya. Ini Oke. 1134. Terus ininya 12 speed. Terus ini dapatnya 5236. 5236 ya. Yes. 5236. Mantap. Wow. Wah. Ya. Saya sampai nggak bisa berword-word lagi karena ini buat teman-teman nggak usah di-upgrade lagi lah. Sepeda ini udah tinggal pancal aja lah gitu. Apalagi sih yang mau di-upgrade? Yang mau di-upgrade itu adalah lututnya gitu loh, dengkulnya. Sepedanya udah begini, dengkul yang nggak di-upgrade, sami mawon ya Mas ya. Iya Mas. Oke, kira-kira Mas Catur dengan spesifikasi seperti ini dan teknologi yang disematkan seperti ini, berapakah sepeda ini dimaharkan? Sebelumnya saya mau ngasih informasi dulu ya Mas. Oke, silakan. Jadi seri ini ada 2 pilihan warna. Yang satu adalah Chrome Pocket ini, yang satunya Midnight Pine, itu yang warna hitam ada clear hijaunya Mas. Oh, kayak Itu Nusantara ya? yes, kalau boleh ini clearnya hampir kayak Nusantara. Nah, itu untuk harganya kita bandrol di 64 juta. 64 juta. Non power meter. Non power meter. Kalau misal mau pakai yang power meter itu 74 juta. Nah, kalau yang ini ya tadi 64 juta ya. Silakan. Kalau mau nambah ya ada power meternya, nambah lagi sedikit lah. Gitu. Ya. Wow, 64 juta teman-teman. Sepeda yang satu ini, tapi saya yakin bagi Anda atau kalian yang cari kecepatan, aerodinamis, terus juga ringan, Customable juga. customable, dan pastinya buat teman-teman yang suka balap-balapan serta suka teknologi mutakhir, ini salah satu jawaban dari apa yang kalian cari. Ya. Silakan buat yang tertarik langsung aja kontak Rodaling Adis Cipto Yogyakarta. Ketemu dengan Mas Catur, ngobrol-ngobrol dulu, siapa tahu nanti cocok langsung. Wow, luar biasa. Ya Mas Yudan. Thank you banget Mas Catur. Siap. Dan teman-teman, demikian untuk impresi dan review singkatnya. Semoga bisa membantu menambah edukasi teman-teman terkait dengan Most Wanted yang lagi banyak dicari reviewnya sepeda Helios keluaran terbaru A8 yang ini seri Di2. Ya, semoga teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir dapat edukasi sekali lagi. Thank you banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you untuk Mas Catur. Mas Yudan, sukses terus. selalu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya bersama dengan Rodaling Yogyakarta. Dadah.